Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah atau ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah la khaufun alaihim, orang-orang yang tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Sebagai pembuka kaji, judul kajian kita pada pagi hari ini sesuai dengan urutannya. Kita kasih judul wali-wali Allah. Kita bacakan hadisnya dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man adali, man siapa atau barang siapa, adali memusuhi waliku, faqad adantuhu, maka sungguh adantu, aku memberitahu, mengumumkan kepadanya, bil harbi, perang. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilai, wa ma, dan tidaklah mendekat, taqarrab, abdi, hambaku, bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma, daripada iftaradtuhu alaih, hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazal, dan selalulah, wa ma yazal, atau tidak henti-hentinya, abdi, hambaku, yataqarrabu ilai, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan amalan-amalan ibadah-ibadah sunat, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya, uhibbah, mencintainya. Faida ahbabtuhu, faida, maka apabila, ahbabtuhu, ahbabtu, aku mencintainya, kuntu sam'ahu, kuntu adalah aku ini, sam'ahu, pendengarannya, alladzi yasma'u bi, yang dia yasma', yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu, dan menjadi penglihatannya, alladzi, yang yubsiru bi, yang dipakai untuk melihat dengannya. Wa yadahu, dan sebagai tangannya, allati, yang yabtishu biha, yang dia yubtishu, gunakan untuk memegang atau memperbuat sesuatu.
wa rijlahu, dan sebagai kakinya, allati yamshi biha, yang dia memakainya untuk berjalan, yamshi berjalan. Wa in sa'alani, dan jika dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, pasti aku akan memberi kepadanya. Wala in, dan jika dia ista'azani, dia meminta perlindungan kepadaku, la'uidzannahu, pasti aku akan melindunginya. Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6502. Dalam hadis ini diawali dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Itu firman Allah Ta'ala yang disampaikan, diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya, susunannya diserahkan kepada Nabi menyampaikan. Namanya hadis qudsi. Bukan kursi, qudsi. Firman Allah Ta'ala yang disampaikan atau diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya, redaksi bahasanya, susunan bahasanya Nabi yang menyampaikan. Intinya ini. Kalau bahasa wakno, pokoknya intinya kuah. Itu pandangku salah menyampaikan itu. Itu bahasa wakno. Apa beda hadis qudsi dengan firman Allah Ta'ala Al-Quran? Kalau Al-Quran itu langsung Allah berfirman, susunannya, bahasanya dari Allah, tidak bisa ditambah, tidak bisa kurang, sahih semuanya, mutawatir. Tapi kalau hadis qudsi ada juga yang palsu, dibikin-bikin hadis palsu, hadis lemah oleh para pembikinnya. Itu yang pertama. Kalau ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa bunyi firman Allah Ta'ala? Pertama, man ada memusuhi. Siapa saja yang memusuhi, ya, waliku, wali. Siapa wali? Secara bahasa arti wali itu dekat, dekat. Atau juga orang yang melindungi, mengurusi, juga membantu dan menolong. Itu wali. Dan wali itu telah menjadi bahasa kita. Wali murid, wali nikah, wali jorong, wali negari, wali nancik lai. Lah sedu. Isabut lo buku wali pemerintahan kita ulang wak kemancing kan. Adanya hubungan kedekatan, sehingga dikatakan dia wali karena sangat dekat. Lawan daripada musuh, adu. Kalau musuh adu. Nah, kata Allah, siapa yang memusuhi, dia musuhi waliku. Arti aku memiliki wali. Itu orang-orang yang dekat dia kepadaku dan selalu mendekatkan diri kepadaku, beriman kepadaku, melakukan amal-amal saleh kepadaku, sehingga ketika dia dekat kepadaku, aku juga dekat sama dia. Itu namanya wali, wali Allah. Nah, siapa yang wali Allah itu? Yang dikatakan wali Allah adalah orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Siapapun orang yang beriman,
Orang bertakwa dia wali Allah. Jangan sampai kita membayangkan wali Allah itu orang yang tahan pukul, tahan api, bisa terbang, pakai tampilan yang aneh-aneh ya, yang aneh-aneh, keramat. Wali Allah bukan begitu. Wali Allah adalah orang yang dekat kepada Allah dan selalu mendekat kepada Allah. Tentu saja adalah orang yang beriman. Nah, ini yang disampaikan dalam ayat yang awal kita baca tadi, surat Yunus. Surat Yunus, surat ke-10, ayat 62 dan 63. Yunus surat yang ke-10 ayat 62 dan 63. Ala, ketahuilah atau ingatlah, inna auliya, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada khauf. Khaufun takut, cemas, khawatir. Walahum yahzanud, dan tidak pula mereka kau sedih hati. Takut apa? Tidak ada bagi mereka ketakutan, lebih-lebih ketika huru hara kiamat, atau apa yang akan menimpa, apa yang akan terjadi kepada mereka. Mereka tidak takut, juga tidak cemas, tidak sedih atas apa yang luput. Begini, khauf itu terhadap sesuatu yang belum alulai, tapi akan. Kita tidak ada yang tahu apa yang akan, walaupun besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada, dan tidaklah tahu seseorang diri apa yang akan diusahakan, dikerjakan, dilakukannya besok, karena ilmunya tidak sampai kepada besok. Apalagi seminggu, sebulan, setahun, atau beberapa tahun lagi. Kita tidak tahu. Kan itu yang Allah firmankan dalam surat Luqman ayat terakhir kan? Ayat 34. Bunyinya begitu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu wada. Dan tidaklah tadri, tahu seseorang diri apa yang akan dia usahakan, dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan juga tidak ada tahu seseorang diri di bumi mana dia akan mati. Belilah dia akan mati, tapi kita tidak tahu. Itu rahasia Allah, dan kita tidak diberitahu. Lantaran kita tidak tahu dan tidak diberitahu. Dan jangan percaya kalau ada orang yang menerka-nerka, meramal-ramal, memprediksi ini akan begini, ini akan begitu, tidak ada yang tahu. Kalau perakiraan silahkan, namanya perakiraan silahkan, berdasarkan ilmiah silahkan perakiraan, tapi tidak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu apa yang bakal akan terjadi besok, kita tidak boleh pasti. Makanya kita diajari insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gadan ila ay insyaallah. Tidak boleh pasti. Yang ada cuma insyaallah. Besok insyaallah hari akad. InsyaAllah lapeh reaji lah menga korban. Alah.
Kan ada orang raya haji korban tu. Halo. Lai orang raya haji korban. Nah, ada orang semayang. InsyaAllah. Kenapa insyaAllah? Kita tidak tahu. Nah, apalagi setelah kematian, akhirat apa yang akan dialami tidak ada. Tidak tahu. Orang-orang yang menjadi wali Allah, mereka tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir apa yang akan terjadi menimpa mereka. Lebih-lebih setelah kematian. Karena kepada mereka turun malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan cemas, jangan sedih. Mula-mulanya takut, tapi setelah diberitahu, disampaikan, jika malaikat mengatakan nahnu awliyaukum, kami sebagai wali kamu, pendamping kamu yang akan membantu membela kamu nanti, tidak takut. Takut apa? Takut apa yang akan dialami, takut apa yang akan terjadi. Itu detik-detik akan mati. Termasuk takut nanti huru hara akhirat, ketika kebangkitan, ketika dihalau untuk digiring berkumpul, lalu disidang, ditanya, dimintai pertanggungjawaban, diberikan kitab catatan, ditimbang amalan, di kelompok dikumpulkan, dan sudah la khaufun alaihim. Berarti mereka telah mendapat jaminan. Di inna awliya Allah la khaufun. Jadi la khaufun ku bukan berarti tidak takut diladiang, tidak takut ditembak, tidak takut di api. Itu lailo cerita nu. Tu kaji nan sebalah noko. Kau nan kaji sebalah leko. Nan kaji dua balah kan? Lahum yahzanun, dan tidak pula mereka yahzan, sedih. Banyak ulama memahami sedih ini sedih setentangan apa yang luput, apa yang hilang, apa yang tidak dapat, apa yang tidak diperoleh, dan apa yang akan ditinggalkan. Namanya la yahzan. Kenapa mereka tidak sedih? Karena mereka yakin apa yang gagal, apa yang luput itu sudah garisannya. Kalau bahasa Rawaknya, haruk ke boleh ya? Cameh kehilangan. Mereka tidak cameh, karena mereka yakin kalau memang jatah mereka sampai kepada mereka, dengan catatan mereka berusaha. Lah dulu bahasa Rawak, Rasaki Musa indah kali sembah alang. Kalau jale orang awak kau santiang. Orang awak tu maksudnya orang kampung ambo. Halo, tu tidak ada namingi kira. Orang awak begitu. Ada kata-kata pepatah-pepatah. Intinya nandrasaki musang indah kali sembah alang. Nah, rasaki mukalu lain, kalau ada di kita, kalau rasakinya keluar balik. Wagian kini balik. Acaronya kadang-kadang macam-macam. Jadi mereka tidak takut, tidak jameh. Bisikan itu disampaikan. Bisikan apa? Bisi iman, bisikan keyakinan, bisikan kepercayaan bahwa mereka tenang. Tenang kenapa tenang? Karena mereka yakin semua apa yang telah Allah janjikan kepada mereka pasti mereka peroleh. Apa yang tidak luput. Jadi apa yang luput mereka yakin itu tidak jatahnya, itu tidak punyanya. Walaupun dia pernah memegangnya, menyimpannya, mandoannya. Nah, di situ pentingnya iman. Iman. Iman kepada takdir. Yang paling dicemaskan orang kan masalah rezeki. Bahkan takut orang beranak 10 akan rezekinya.
Kalau beranak 2 balik, tak takwidnya. 10 takwidnya. 2 balikku 2 cucu. Kenapa yang ditakutkan, dicemaskan? Jual ke makan, baca ro, sangkini melah lah susah lah nguai. Besok ku pajak namang ko begini, Allah habis dilantak cameh. Nah, orang beriman tidak ada itu. Kenapa? Mereka telah dibisiki. Iman mereka, keyakinan mereka, kepercayaan mereka itu yang membuat mereka tidak cemas. Siapa itu? Wali Allah. Kalaulah ada wak tak itu lah menjadi wali Allah ada. Walaupun tak pakai pakaian, ya pakaian itulah, dan jadi wali Allah. Walaupun ibu-ibu tak ada orang nama datang disambut orang mengungkuk-ungkuk, orang mencium-cium, tak ada masalah. Sebab wali Allah itu tak harus begitu. Siapapun yang sudah ada rasa ini, la khaufun alaihim wa lam yahzanun, dia sudah menjadi wali Allah. Orangnya siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, beriman di sini kan tak iman-imanan dah. Sebenar-benar iman yang sebenar-benarnya terhunjam, teguh, kokoh, mantap, kuat di hatinya. Iman kepada Allah. Dan wakanu yattaqun, dan adalah mereka itu senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, ya, mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kalau sudah begitu, orang-orang seperti ini, maka mereka lah yang layak disebut dengan wali Allah. Kajinya lagi bagaimana supaya kita bisa menjadi wali Allah. Kan itu. Nah, mari kita kembali kepada hadis. Yang pertama tadi, siapa saja yang memusuhi wali Allah, Allah umumkan kepadanya perang. Harap perang. Azan itu kan pengumuman. Arti azan pemberitahuan, pengumuman. Azantu, aku umumkan kepadanya, aku beritahukan kepadanya, apa itu? Perang. Jadi Allah sudah sejak semula mengatakan, siapa saja yang memusuhi, jangankan memerangi, memusuhi saja, Allah sudah nyatakan perang dengannya. Tentu perang itu tanda Allah tidak senang, benci, muka, dan seterusnya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in, dan tidaklah bertakarrub, bertakarrub, mendekat. Karbun dekat, bersungguh-sungguh untuk mendekat. Taqarraba, ya taqarrabu, taqarrub, mutaqarrib. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah, namanya bertakarrub. Lama-lama orang ini namanya muqarrabun. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun jika dia termasuk orang-orang yang muqarrabin, didekatkan kepada Allah. Dalam surah Al-Waqiah ya, nanti menjelang kematiannya dibisiki oleh malaikat, farauhu wa raihan wa jannatu naim. Rauhun, sekarang tiba masanya untuk beristirahat. Rezeki sudah menunggu. Surga sudah lama disiapkan oleh Allah. Itu kabar yang disampaikan kepada orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Namanya bertakarrub. Nanti kalau ada waktu kita buka ayatnya. Jadi sini bilang, wa ma taqarraba 'abdi, dan tidaklah bertakarrub, mendekatkan diri, abdi, hambaku, bi syai'in, dengan sesuatu,
ahabba ilai, yang ahabba ilai, yang lebih aku cintai, mimma, daripada iftaradtuhu alaih, apa yang telah aku fardukan, aku wajibkan atasnya. Apa maksudnya? Siapa yang ingin bertakarub kepada Allah, mendekat kepada Allah, maka lakukanlah kewajiban-kewajiban. Lakukanlah kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah. Kenapa begitu? Karena bertakarub kepada Allah itu adalah caranya apa yang Allah perintah, kerjakanlah. Istilahnya afdalul ibadat, ibadat yang paling utama adalah adaul faraid, menunaikan kewajiban. Wajtinab, menjauhi al-maharim, larangan Allah. Maka siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dekatkanlah diri kepada Allah dengan jalan, lakukan, kerjakan, perbuat apa saja yang Allah fardukan, apa saja yang Allah wajibkan. Karena yang paling Allah cintai terhadap seorang hamba, di mana hamba itu ingin mendekat kepada Allah, adalah kerjakanlah apa yang Allah wajibkan. Tidak ada yang paling Allah cintai, yang lebih Allah sukai untuk siapa saja yang ingin bertakarub kepada Allah, kecuali dengan mengerjakan yang wajib. Maka makin banyak kita, makin telaten, makin tekun kita, makin khusyuk kita mengerjakan yang wajib-wajib itu, maka makin dekat jarak kita dengan Allah. Jadi bertakarub kepada Allah bukan dengan jalan memencil ke gunung misalnya, atau ke gua-gua, ke tempat yang dianggap keramat, bagi batampa. Bukan. Itu mencari kesaktian. Bertakarub kepada Allah, mendekat kepada Allah, ya laksanakanlah kewajiban-kewajiban. Dan nilai takarub kita tidak sama. Tiba di salat lah, tidak sama nilai. Nilai salat kita kan tidak sama. Tidak. Karena kedatangan kita ke masjid juga tidak sama. Cara kita berangkat ke masjid juga tidak sama. Cara duduk di masjid juga tidak sama. Niat pun juga tidak sama. Maka nilai tidak sama. Ada orang khusyuk, ada yang tidak khusyuk. Tetapi siapapun yang bertakarub atau ingin mendekatkan diri kepada Allah, lalu dikerjakannya kewajiban-kewajiban, ketika itu dia sudah berusaha. Tergantung nanti lagi dekat, jauh dekatnya dia dengan Allah. Makin taat seorang hamba, makin patuh seorang hamba, maka makin dekat dia pada Allah. Di situ pentingnya kita melakukan suatu amalan dengan ilmu. Kenapa? Sebab bisa jadi kata kita mendekat, malahan mungkin tambah jauh. Karena kita mendekat kepada Allah dengan cara-cara yang tidak Allah ridhai, dengan cara-cara yang menyimpang daripada ajaran Rasul. Kembali kita terjemahkan, wa ma taqarraba, dan tidaklah bertakarub, mendekatkan diri, abdi, hambaku, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilai, yang ahabba, yang lebih aku cintai, mimma, daripada apa yang iftaradtuhu alaih, apa yang telah aku fardukan dianya atasnya. Maka tidak ada yang lebih aku cintai
melainkan si hamba itu bertakarrub kepadaku dengan melaksanakan apa yang telah aku fardukan, aku wajibkan kepadanya. Lama-lama orang ini menjadi orang-orang muqarrab didekatkan. Muqarrib orang-orang yang mendekat, muqarrab didekatkan. Barisnya beda cik. Muqarrab cik, muqarrib cik. Kalau muqarrab didekatkan, kalau muqarrabin didekatkan, kalau muqarrib yang mendekat. Yang dituju adalah muqarrab. Kita tidak bisa dekat kepada Allah kalau Allah mendekatkan. Ulaika humul muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang muqarrab, yang didekatkan posisinya, kedudukannya kepada Allah Ta'ala. Kalau dia sudah dekat kepada Allah, maka jadilah dia menjadi wali Allah. Jadi menjadi wali Allah itu adalah apa-apa yang Allah perintahkan dikerjakanlah. Kalau ingin menjadi wali Allah, tiba kami laki-laki ndakna pakaian apa, pakai ana mana ko? Dipakailah. Pakaian tertentu lah. Aku tersinggung orang. Pokoknya pakai tertentu. Ndakna pakai itu sebab bertakarrub kepada Allah ku bukan dengan menampilkan pakaian. Atau aneh tingkah lakunya. Ada orang sampai makin gila orang makin jadi walinya kalau. Itu aneh kan. Makin terenya kecil orang makin walinya. Wali jo tapi entah wali mana tu. Wali. Makanya kita pelajari ko supaya kita jangan gampang-gampang saya mendefinisikan sebuah definisi sehingga salah definisi. Itu satu bertakarrub kepada Allah. Nah, orang-orang yang dekat kepada Allah itu tadi sudah diawali. Kalau dia istiqamah, konsekuen dan konsisten mendekatkan diri kepada Allah, di ujung hayatnya datang malaikat spesial. Surat Al-Waqiah. Cikgu sebentar. Surat ke-56. Surat 56. Ya. Alah. Pecah biaya wak nanti lepas. Kita rana kita tanya dulu kan. Tunggu sana. Kan. Iya kah meterang ayat ini. Ayat ke-88 halaman 537. Halaman 537 ayat 88 bunyinya fa amma in kana minal muqarrabin, fa amma maka adapun, in jika, kana adalah dia orang yang akan mati, akan meninggalkan pentas kehidupan dunia ini, atau berada di ambang kematian, termasuk dia al-muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah, karena memang dia didekatkan sebab lantaran dia telah berusaha mendekat kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tetengkok
Farauhun, maka malaikat memberitahu kepadanya rauhun. Ada yang memang rauhun itu istirahatlah, rahah. Ada juga yang memang bergembiralah, berbahagialah, bergembiralah. Kedua-duanya diambil. Kalau yang pertama rahah, istirahatlah. Karena kematian itu memang istirahat bagi orang mukmin. Kematian bagi orang mukmin istirahat menuju rahmat Allah, ila rahmatillah. Yastarihuna, mereka istirahat min nasabid dunia wa adaha. Mereka istirahat daripada berbagai macam kesibukan-kesibukan yang melelahkan, memenatkan, meletihkan mereka di dunia ini, dan daripada segala macam yang bikin mereka tidak nyaman, tersakiti, terganggu di dunia. Karena hidup itu bagi mereka adalah bukan untuk berleha-leha. Hidup bagi hamba-hamba Allah, wali-wali Allah, bukan untuk bermain-main, bukan untuk menghabis-habiskan waktu, peluang, kesempatan. Tidak. Bagi mereka hidup untuk mendekat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Maka dikatakan kepadanya rauh, istirahatlah. Sudah itu. Kalau kita gambarkan tiba orang kaparak ke sawah, lalatih nama kata juga jago. Lalu istirahatlah. Diam salah sudah. Jadi kematian istirahat. Makna yang kedua, gembiralah. Gembiralah, karena apa yang engkau usahakan selama ini diterima Allah, gembiralah. Namanya rauhu juga, istirahat, gembiralah. Dan raihan. Raihan ini nama cucu kita ini. Raihan rezeki di alam sana. Rezeki yang akan disuguhkan, yang akan dihidangkan, yang akan diberikan setiba di alam sana. Jangan ditafsirkan rezeki itu nasi, minum, makan lama, itu di dunia. Rezeki kan bukan hanya makan, bukan hanya pitis. Rezeki itu kan bukan hanya jagoan masak padi mopi. Tidak begitu. Rezeki itu luas pengertiannya. Maka di alam sana setelah kematian ada rezeki khusus yang akan dinikmati oleh ruh kita. Jasad kita di dalam tanah. Bisa nanti rezeki itu kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, jalan-jalan, tamasya ke surga, macam-macam. Dan jannatun na'im, surga yang dipenuhi berbagai macam kenikmatan. Nah, siapa yang ingin begini, maka hendaklah dia menjadi wali Allah. Bagaimana cara menjadi wali Allah? Berimanlah dia, bertakwalah dia, selalulah mendekat kepada Allah dengan amal-amal yang diwajibkan. Itu saja sudah selesai itu. Konsisten dengan itu, istiqamah dengan itu. Dan kita meminta kepada Allah di ujung-ujung hidup kita, kamaninggan pentas dan panggung sendiwara ko. Dunia ini hanyalah tidak bolehlah kita kau menapik tu. Masa kita pernah dengan nyanyi, tidak boleh menapik. Detik-detik akan meninggalkan pentas kehidupan, panggung dunia yang penuh dengan tipu daya dan sendiwara ini. Datang malaikat. Mudah-mudahan harapan kita malaikat yang seperti ini datang. Apa katanya? Rauhun, raihan, jannatu. Warna kebangganya. Coba dibisikkan, jangan takut. La takhafu, jangan takut. Engkau kan wali Allah, ya, jangan takut.
Jangan sedih, jangan cemas. Apa yang di belakang jangan cemaskan, jangan sedihan. Biasalah, di belakang tu lah ada lebih kurang rezekinya tu. Lah ada nak menjaga kemelinduannya. Itu hiburan bagi orang yang mati kalaunya mukarrabun. Karabun. Kalau hendak di bawah mukarrabun, ashabul yamin namanya. Ashabul yamin. Itu sedikit kita pahami mukarrabun. Mukarrabun. As-sabiqun al-mukarrabun. Kita kembali ke hadis. Itu yang pertama ya, atau tingkatan pemula untuk menjadi wali Allah. Jangan sampai yang wajib-wajib itu, yang fardu-fardu itu tinggal. Kalau tidak tinggal, jangan sampai tidak sempurna. Kalau kurang selesai, ya selesai-selesaian. Kami ancaan-ancaan mengarajuanan nan diwajibkan itu. Itu satu. Yang kedua, wa ma yazalu abdi, sambungan. Wa ma yazalu maknanya selalu, senantiasa. Wa ma yazalu dan selalu senantiasalah abdi hambaku bertakarrub, mendekatkan diri ilayya kepadaku dengan mengerjakan nawafil. Dengan mengerjakan nawafil. Nawafil jamak daripada nafilah. Nafilah yang sunat. Itu makanya salat sunat namanya salat sunat nafilah. Nawafil yang sunat-sunat. Ada puasa sunat, ada salat sunat, ada sedekah sunat, ada haji sunat, adalah umrah atau haji yang berikutnya. Yang wajib haji pertama, haji yang kedua tidak wajib lagi sunat. Itu maka haji pertama itu sabada bana yulah. Sebab haji tidak bisa diulang lah, diulang mana tidak wajib lah. Nah, an-nawafil itu banyak. Nafilah itu banyak. Amalan-amalan sunat banyak. Maka wa ma yazalu senantiasa selalulah hambaku dia bertakarub kepadaku dengan mengerjakan nawafil dan sunat-sunat. Apabila orang rajin mengamalkannya sunat-sunat untuk mendekatkan diri kepada Allah, lama-lama Allah jatuh hati sama dia. Cinta Allah. Hatta uhibbahu, hingga aku menyukainya, mencintainya. Jadi bagaimana cara meraih cinta Allah? Mendekat kepadanya, bukan hanya dengan yang wajib, tapi perbanyak amalan sunnah. Tengok, kalau wajib sen itu baru mendekat. Tapi kalau lah dengan sunat, cinta lagi, tan cinta. Itu berusahalah melakukan, mengerjakan yang sunat-sunat. Cuman hati-hati, waspada, jangan terjebak dengan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya. Nah, paling bahaya itu tagiyah namanya. Itu tagiyah. Enggak. Tagiyah ko latah. Di musajid lain, di musajid lain, orang mengko-mengko bitu-bitu, mantun-mantun. Awak menindak, itu latah. Tagiyah. No beramal ko
dengan ilmu, beramal dengan ilmu. Jangan ambisi banyak amal. Karena orang yang ambisi banyak amal, dia selalu mengabaikan ilmunya. Salah satu kehancuran, kebinasaan yang paling hebat itu adalah jahilun mutanassikun. Orang ngok raya tapi rajin beribadah. Jahilun mutanassikun. Betul lah. Jahilun mutanassik. Bernusuknya. Ana nusuk ibadah. Jahil ko orang yang tak muah berilmu. Bahkan diajak untuk berilmu, tak nak muah. Malahan orang menyampai ilmunya masih beribadahnya baru. Hebat. Orang ngaji Quran yang disampaikan, dijalankan tafsir, hadis dijalankan syarahnya, fikih dijalankan ketentu-ketentuannya asik jo. Mayang. Atau bacanya Quran, tinggalnya Quran. Tahu tinggalnya. Nan tinggal aku mencari di. Tinggal tu bahasa kami. Itu tinggal. Itu tinggal namanya. Orang yang candu beramal, dia menganggap ilmu itu tidak penting. Bahkan ada slogan, makin banyak awak tahu, makin banyak awak tahu, makin banyak salah awak pokoknya. Pernah dengar kan? Nama ilmu. Tiba di salat, rajin salat, dia rajin salat, tapi tidak amuah memperbaiki salat. Sebab fokusnya tidak supaya bagaimana salatnya diterima, tapi fokusnya bagaimana supaya banyak salat. Tidak inginnya memperbaiki salatnya itu, batinnya tidak ingin bagaimana supaya ibadahnya diterima. Dia ingin memperbanyak, hobi memperbanyak. Kalau bahasa kini ini hobi membangun walaupun berhutang. Apa bahasa kininya? Hobi membangun walaupun berhutang, walaupun tak ada keluar negeri, itu hobi. Jadi perbanyaklah amalan-amalan sunat, betul-betul jelas itu amalan-amalan yang disunahkan. Jangan terjebak dengan amalan-amalan yang banyak orang lakukan tapi belum tentu benar. Ada dua bencana yang besar, namanya fasadun kabirun. Fasadun kabirun. Suatu bencana kerusakan sangat besar. Yang pertama, alimun mutahattikun. Orang alim tapi tidak bermalu. Alim, orang bahasa orang siak, orang surau, orang berilmu, guru, tapi tidak bermalu, suka melanggar, buat-buat dan dosa maksiat sama macam tak ada malu. Tu gadang rusaknya. Sebab nak ditiru. Orang ke mencontoh, orang ke menjaliak. Sianu baru. Inilah tamai banama. Ndak bagai doa tu wayo. Jadi alimun mutahattikun. Orang alim tapi tidak bermalu. Di mana tak rusaknya? Inya rusak, nanti orang nampak nanti kenya rusaklah. Tapi yang lebih parah, rusak bahaya bencananya adalah jahilun mutanassikun. Orang ngok raya, rajin beribadah, tapi tidak mau berilmu. Itu lebih bahaya
Lebih parah rusaknya, bencananya dibanding orang alim. Bawa ko mentun. Lagi tahu mentun. Bawa ko mentun. Orang alim kalau nyobek maksiat, nya sadar itu. Kok berdosa? Nya tahu lah. Tahunya itu. Seorang dokter spesialis dimakan paruiknya tahu tuh. Memakan paruik itu tidak boleh. Tidak boleh makan paruik. Tahu no, bisa merusak kesehatan. Karena tensinya tinggi, dimakan paruik. Tahunya, tapi dimakan aja. Asyana rusak. Ana rusak. Tapi bagi orang yang fanatik kayaknya rusaklah. Itulah dokter kan apa akhir. Aman tu orang alim. Orang alim. Itulah ustaz mana apa akhir dah. Macam. Nah lebih parahnya daripada itu orang jahil tadi. Nyo jahil, ndak berilmu, rajin beribadah. Berarti ibadah yang dilakukannya tidak berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan ilmu. Lebih parah lagi, ada orang yang mengikutinya. Rusak merusakkan, sasik menyaksikan. Itu bahayanya. Nah paling acok cakai ko orang yang suka malelok kita nyebut orang. Itulah siapa yang beramal tanpa ilmu, kemungkinan besar amalnya tidak sah. Ditolak, tidak terima. Sebabnya bekerja tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Itu tuah namanya satu Allahnya. Tahu itu tuah nah. Tiba di menjahit lah marantang mana nak perlu marantang di mana aku. Itu tuah saudara. Jadi kalau ingin dicintai Allah, maka mendekatlah kepada Allah dengan memperbanyak amalan sunnah. Nah sabana-bana lah jaleh iko amalan yang disunnatkan. Ada tuntunannya, ada petunjuknya, ada pedomannya, ada dasarnya. Di situ perlu bertanya, di situ perlu berilmu. Perlu sangat berilmu. Kalau memang ingin dicintai, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Itu kan kata Allah, hingga aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, Allah kasih pengumuman kepada penduduk langit. Dipanggil para malaikat-malaikat. Aku mencintai si anu. Kalian semuanya cintai. Maka dikasih pengumuman itu oleh malaikat khusus kepada semua alam malaikat, bahwa Allah mencintai sanu, kalian pun harus mencintainya. Lalu disampaikan pula kepada penduduk bumi, malaikat penduduk bumi, kasih pengumuman, Allah mencintai sanu, kalian juga harus mencintai sanu. Lalu ada yang memusuhi si anu kok, Allah perang dengan dia. Tertangkap ke sini tak? Jadi upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita lompek-lompek saya keceratan ngelado sih kena. Halaman 4. Kita lompek saya ke halaman 4. Nah capek tamat kurikulum. Amalan-amalan yang paling bisa mendekatkan kepada Allah sehingga Allah pun menjadi cinta. Ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah yang paling dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla ialah ikhlas dulu.
apapun ibadah yang hendak dilaksanakan, 6 pertama jangan lupa ikhlas. Buang, campakkan, singkirkan segala sesuatu yang menyebabkan kita tidak ikhlas. Dan itu rumit, sulit. Lebih-lebih orang yang suka menganga-anga seketik pamer. Itu sulit. Bagi orang yang suka pamer, perbaiki saja niat. Tahu orang, nampak orang, tak masalah. Cuman harus kita betul-betul meluruskan niat motivasi kita untuk beramal. Dan itu tidak gampang. Kenapa begitu? Ya, kalau suatu amalan niatnya tidak benar atau tidak ikhlas, tidak diterima. Jadi yang pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan suatu ibadah, wajib atau sunat, luruskan niat, ikhlaskan niat. Mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa, sedekah, haji, umrah, luruskan niat. Karena nanti ditolak, nanti tidak diterima. Ala panik-panik ibadat sen. Allah sudah nyatakan Dia tidak akan menerima amalan-amalan yang tidak ikhlas. Tolaknya. Hindarkan riya, jauhkan daripada sum'ah, supaya dengarang, supaya cari orang. Kok teranga, kok cari orang, biasalah. Tapi motivasi kita, tujuan kita tidak dicari orang, tidak dengar. Nampak orang, tahu orang, tidak masalah. Yang penting niat awal, tujuan mula-mula untuk mengharap dari Allah. Nampak orang, biar. Jadi itagah orang kok tambah anunya. Itu dulu. Karena semuanya adalah ibadah-ibadah yang wajib dilakukan. Sehingga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim, Khabbab bin Al-Ard mengatakan, taqarrab ila Allah, mendekatlah kepada Allah. Mastata'ta, sesuai dengan kemampuanmu, kesanggupanmu. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, bahwasanya engkau lan tataqarraba ilai, tidak akan bisa dan tidak akan dapat engkau mendekatkan diri kepadanya Allah itu bisain, dengan sesuatu ahabba ilaihi min kalamihi, yang lebih lebih disenangi, dicintainya daripada firman Allah Ta'ala. Maka di samping kita melaksanakan yang wajib-wajib, setelah itu yang menjadi utama adalah membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena sekali-kali tidak ada satu amalan pun yang lebih Allah cintai setelah melaksanakan yang wajib-wajib dibanding daripada kita membaca kalamnya. Kalamullah, firman Allah Ta'ala. Karena itu firmannya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa mencintai Al-Quran berarti dia mencintai Allah dan Rasul. Karena Quran itu kalamullah. Apalagi orang yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari, memahami, merenungan, mengkaji, membahas ayat-ayat Allah, firman Allah Ta'ala, untuk diketahui mana petunjuknya, aturannya, bimbingannya, arahannya. Itu lebih dalam lagi daripada segera membaca. Namanya orang rasikh, mendalam ilmunya. Dalam di bawahnya sebut sebagaimana yang dinukil bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Lau tahurat qulubukum," andai jikalau, sekiranya tahurat, bersihlah hati kalian,
Ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalian tidak akan pernah kenyang-kenyang dari firman Allah Ta'ala. Tidak pernah kenyang-kenyang. Makin dimakan, makin letak. Tiba di firman Allah Ta'ala, makin dibaca, makin dipelajari, makin dipahami, makin direnungkan, makin banyak air yang tinggal. Makin disawak, makin banyak air yang tinggal. Kalau lah sampai wak kesinan, pujilah Allah. Kalau belum sampai kesinan, bau zaulah. Tidak ada sesuatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah yang wajib-wajib dibanding dengan membaca Al-Quran. Maka perbanyaklah baca kalamullah. Cuman kalau sekedar membaca, kita tidak pernah sampai kepada petunjuknya. Maka di samping membaca, pelajarilah petunjuknya. Dan jangan coba-coba kalau kita tidak punya bekal, tidak punya bahan untuk menganalisa sendiri, nanti selesai. Salah betul. Itu gunanya tafsir. Gunanya tafsir. Tadi subuh hamba di tengah jua kajian surah Ar-Rahman. Ar-Rahman sampai kepada ayat wan najmu wasyajaru yasjudan. Waktu itu habis. Ketika itu kita jadikan an-najmu itu bintang yang berada di angkasa sana. Cuman siapa terjemahnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, keduanya sujud kepada Allah. Dia sampai sinan bertarangkan atau kita pahami alun sampai ke pemahaman berikutnya. Habis mengaji di demo. Di demo ko nak demo di pasar. Iko diterjemahnya ko artinya. Jadi mana betul aku? Aku tumbuh-tumbuhan sih ko. Tadi wak dengar aku bintang. Itu kecewa. Iyalah kan ya tu nya. Tapi jika dengar bintang, datanglah hari cik lainnya. Sebab tafsir itu kan ada berbagai macam bahasanya. Jadi an-najmu itu maknanya dua. Yang pertama kata Ibnu Abbas memang bintang. Yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan yang muncul daripada dahan atau batang kayu. Nanti terjemahan sih kok pendapat nang kadu. Jadi itu makanya kita harus belajarnya dulu. Jangan dipahami apa adanya yang kadang-kadang butuh kepada penjelasan. Aku nak kaji aku sebenarnya aku contoh. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah? Ia banyak masalah. Nah wajib Allah. Tuh tidak ada yang paling Allah cintai supaya kita bisa dapat kecintaan Allah dibanding daripada mengerjakan amal-amal sunat. Di antara amalan-amalan sunat itu yang paling Allah sukai, salah satunya Al-Quran. Bisa datang kok? Bacalah Quran. Mempelajari kalamullah. Itulah majlis. Majlis yang dihadiri oleh malaikat. Di rumah-rumah Allah berkumpul. Ada orang itu mempelajari, yatadarasun, mereka mempelajari Al-Quran, dihadiri oleh malaikat. Turun kepada mereka sakinah, rahmat, dan seterusnya. Nah, supaya jangan jauh melebar, kita kurucuin melihat. Kita kurucuin kaji dia. Jadi siapa wali Allah? Malik senang melihat. Wali Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa bertakwa. Tuh.
Bagaimana caranya supaya bisa menjadi wali Allah? Mendekat kepada Allah. Dengan apa mendekat? Kerjakan amalan-amalan yang wajib. Sempurnakan, mengerjakannya. Kemudian, kalau kita lebih ingin mendekat, sampai Allah terima pendekatan kita dan cintai, ya, tu kuat tambah jo amalan-amalan sunat. Rajin melakukan amalan sunat, lama-lama dia jatuh hati Allah. Allah cinta sama dia. Kalau sudah menjadi wali Allah, la khaufun walahum yazanun. Mereka tidak takut dan tidak cemas. Lebih-lebih kabar disampaikan oleh para malaikat nanti di ujung-ujung kehidupan dunia. Dia akhir kabar. Apakah semua orang dia akhir kabar? Iyalah, siapapun yang mati pasti dia akhir kabar. Kalau orang baik-baik, dia kasih kabar baik. Namanya bisyarah. Kalau durjana, jahat-jahat, dia kasih itu, dia kira kabar-kabar, tapi kabarnya menakutkan, mengerikan. Tidak satu pun orang mati, kecuali malaikat datang. Tidak satu pun yang mati, kecuali malaikat datang memberi info, kabar kepada mereka. Mereka kok nanti akan berada di mana? Akan mendapati apa? Lalu apa yang akan mereka alami di alam sana? Baik yang mati itu orang mukmin ataupun yang tidak beriman, baik muslim ataupun yang non muslim, baik yang taat ataupun yang neraka, mereka akan dapat 3 berita. Dibagi 3 kelompok orang. Kelompok pertama muqarrabun, kelompok kedua ashabul yamin, kelompok 3 ashabul shimal. Kondisi orang mati 3 kono. Kalau nyemu karabun dapat kabar luar biasa. Gembiralah, istirahatlah, rezeki sudah menunggu, surga sudah menanti. Jangan takut, jangan sedih. Di bawahnya seketik dapat ucapan selamat, salamun laka min ashabil yamin. Salam untukmu. Engkau berhasil sukses melalui kehidupan dunia. Yang ketiga, orang yang mendustakan dan fasik, aku baru diinfokan kepada mereka, mereka akan dihidangkan air yang sangat panas dan neraka jahim sudah menunggu di sana. Maka dikatakan kepadanya, ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, keluarlah, neraka sudah menunggumu. Keluarlah, neraka sudah menunggumu. Kemudian yang perlu kita jalankan, lama oleh. Oh lama. Terakhir yang perlu kita jalankan, jangan sampai kita tidak tahu nama loyang. Sebab kadang-kadang loyang itu lebih kuning daripada ameh. Kalau tiba dikaji namanan wali sabana wali, namanan wali-walian. Awak tidak boleh menyebut nama daerah, kelompok, individu. Cuma berbajalan itu. Ada di tempat tertentu orang lakunya aneh-aneh walinya orang. Aneh-aneh lakunya, perbuatannya, perangainya. Kadang-kadang tidak bantu, tidak juga salah bantu, tapi walinya orang. Jadi harus jangan sampai kita menganggap. Kadang-kadang itulah gunanya kita mempelajari itu. Sehingga kita tidak cepat terjebak, tidak cepat kita terpengaruh dengan apa, makin ke ujung dunia aku makin banyak aneh. Makin ke ujung makin banyak aneh-aneh dalam beribadat. Sehingga nan sabana-bananya nggak tertinggal, nintak sabananya nan tak bau. Itu kaji kita nolun tamat leh. Sebab di bawahnya selesai.
InsyaAllah kalau hidup hijau kita bersuara kita sambung datang. Mudah-mudahan kita semua menjadi wali Allah. Tapi nomor barangnya tak tahu umur. Kalau lah beriman awak, takwa awak, na wajib di kerajaan menjadi wali Allah. Cuman peringkatnya peringkat mana? Lagi beriman, taat, salat, rajin beribadat, lagi berilmu lah wali. Bisa tidak bisa gitu. Kita hanya menilai seperti itu. Tidak berjalan tiap ya, bisa tabang itu tidak wali. Tidak baju, tidak wali itu. Itu wali sebelah namanya. Wali ni sebelah. Kau wali nancilai wali Allah, nancilai wali sebelah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.